Oke, pada tampilan pertama ketika mengakses aplikasi akan ditampilkan menu login ya. Jadi harus login terlebih dahulu dengan akun yang sudah terdaftar. Ketika mengisi username dan sudah mengisi password, langsung tekan masuk. Nah, akan dibawa pada menu halaman utama dari aplikasi administrasi ini. Oke, yang pertama ada data lembaran desa. Klik saja akan ditampilkan data lembaran dan berita desa ya. Untuk menambah data, tinggal klik tambah data, pilih jenis peraturannya. Contohnya saya kasih nomor penetapan tentang apa? Contohnya ABC. Ya. Nomor diundangkan, silakan. Terus keterangan apa? Keterangan. Langsung klik simpan. Maka sistem akan otomatis menyimpan data yang sudah kita masukkan. Nah, bagaimana mencetak dari ini semua? Langsung klik cetak saja. Oke, nah ini adalah tampilan cetaknya, langsung bisa di print atau di download ya. Langsung bisa di print atau di download. Ya, lanjut pada ekspor dan impor. Ekspor dan impor dipersilakan. Kalau ekspor ini mengekspor data yang sudah di sini. Impor artinya memasukkan data yang dari luar ke dalam sistem ini begitu. Jika ada perubahan, silakan tekan tombol ubah, dan jika ingin menghapus, silakan tekan tombol hapus. Sebenarnya saya akan menghapus, akan Anda konfirmasi apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Ya, langsung dihapus kalau memang sudah sesuai atau datanya sudah ingin dihapus. Selanjutnya klik ubah. Nah, ini untuk mengubah data silakan diubah sesuai kebutuhan. Nah, saya tambah angka 6 di sini, tambah angka 6 dan langsung tekan simpan. Dia akan menyimpan. Nah, ini di sini 1 2 3 4 5 6 sudah berhasil disimpan dan diundangkan juga sudah 3 4 5 6 ya. Oke, lanjut di menu kedua yaitu data ekspedisi. Menunya sama seperti yang sebelumnya. Untuk mencetak silakan klik cetak. Untuk menambah data silakan klik tambah data. Ekspor impor silakan. Dan ubah juga hapus. Di sini saya akan menambah data. Silakan tambah datanya, nomor suratnya berapa. Contoh, ini tanggal kirimnya kapan. Silakan dipilih. Juga tanggal suratnya kapan, silakan dipilih. Isi singkat surat. Contohnya surat ditujukan kepada si A. Ya, isi keterangan yang sesuai ya, keterangan yang diinginkan ya. Oke, akan berhasil menyimpan. Nah, akan di surat pemerintah yang sudah kita buat ditujukan kepada si A. Kita bisa mengubahnya. Langsung akan simpan. Akan berubah menjadi si B. Jika ingin menghapus, silakan hapus. Jika ketika ingin mencetak, silakan tekan tombol cetak. Selanjutnya pada menu yang ketiga itu data aparat desa. Nah, menu yang pertama ada sama dengan menu sebelumnya, ada tambah data, cetak, ekspor, dan impor. Nah, di menu bawah ada aksi ubah, hapus, dan pemberhentian. Nah, ini pemberhentian bila diisi ketika aparat itu melakukan pemberhentian ya. Contohnya saya akan menambahkan data, nama lengkap si B. Nah, ini ya anggota pemerintah. NIK-nya silakan diisi, jenis kelaminnya, ya, tempat lahir contohnya, dan tanggal lahir silakan. Pangkat golongan contohnya A, jabatan A contoh. Pendidikan terakhir
SMK. Nomor pengangkatan silakan diisi nomor pengangkatan, tanggal pengangkatan silakan dipilih dengan menekan icon di samping kanan, dan keterangan jika diperlukan. Setelah itu tekan simpan, maka sistem akan menyimpan. Oke, ini yang sudah saya buat tadi sebelumnya. Jika ingin mengubah silakan si AB contohnya, dan jika setelahnya saya dibuat langsung tekan simpan saja. Oke, ketika ingin menghapus silakan tekan tombol hapus. Contohnya saya akan hapus ini, akan konfirmasi apakah Anda ingin menghapus. Ya, kalau iya, tidak kalau tidak ya. Nah, ini di si A dengan contohnya saya akan melakukan pemberhentian pada si A. Jadi tekan tombol pemberhentian, akan muncul datanya si AB ini ya, si AB tadi karena sudah diganti dari si A dari si B jadi si AB. Nah, NIP-nya segini, nomor pemberhentian silakan diisi jika sudah, dan tanggal pemberhentiannya kapan. Contohnya hari ini dan keterangannya apa, silakan. Ya, langsung tekan simpan. Maka secara otomatis dia akan sudah statusnya, coba kita cetak. Nah, di sini si AB nomor tanggal keputusan pengangkatan ini, nomor tanggal keputusan pemberhentian ini, dan keterangannya sudah kita simpan sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk menu yang ekspor import cetak dan sebagainya itu sama yang menu di awal. Selanjutnya ada menu agenda. Menu agenda sama, menu juga impor ekspor, tambah data, juga mencetak, ada di aksi ada menu edit dan hapus. Edit untuk mengubah atau untuk mengubah data yang sudah tersimpan, hapus untuk menghapus data yang sudah tersimpan. Di sini akan coba saya tambah jenisnya, yaitu saya kali ini akan surat masuk, nomor surat, tanggal surat, pengirim atau penerimaan surat kapan, contohnya hari ini. Pengiriman ditujukan kepada siapa, contohnya isi suratnya apa, silakan diisi keterangannya apa jika diperlukan. Langsung tekan simpan, maka akan masuk kepala dinas. Nah, kalau jika ada kesalahan masih bisa dirubah. Contohnya saya akan merubah ditujukan kepada saya sendiri, contoh, simpan, maka tujuan akan ke saya sendiri seperti sesuai dengan data yang sudah saya ganti sebelumnya. Seperti itu. Jika ingin mencetak silakan tombol cetak. Nah, ekspor import juga ketika ingin mengekspor atau mengimpor data. Selanjutnya ada menu keputusan kepala desa. Nah, di sini seperti menu-menu lainnya ada impor ekspor, tambah data, dan cetak. Di bawah juga ada tombol ubah, juga tombol hapus. Akan saya menambah data. Ya, ini nomor keputusan. Nah, silakan diisi nomor keputusan, tanggal keputusan silakan dipilih dengan gambar kalender di samping kanan. Tentang apa, uraiannya apa, contohnya nomor dilaporkan, ini nomor yang dilaporkan, dan tanggal dilaporannya kapan bisa dipilih, dan keterangannya apa ya, keterangannya apa, terus langsung simpan ya. Oke, berhasil disimpan. Di sini sudah ada yang saya buat nomor 233 5 sebanyak, tentangnya tentang, uraiannya apa, keterangan juga apa. Nanti nomor dan tanggal dilaporkan akan tampil di sini ya. Contohnya saya akan mengubah datanya tentang si A, contoh. Nah, langsung simpan saja. Oke, tentang si A. Nah, otomatis dia akan berubah sesuai data yang kita rubah sebelumnya. Oke, lanjut. Selanjutnya pada menu peraturan desa. Oke, seperti menu lainnya, peraturan desa juga ada tambah data, cetak, ekspor, dan impor ya. Juga ada menu aksi di bawah, ada tombol ubah dan tombol hapus untuk menghapus data. Nah, saya akan menambah data, jenis peraturannya apa, peraturan desa, nomor ditetapkannya kapan, nomor ditetapkannya, terus tanggal ditetapkannya kapan, terus tentang apa,
Tentang si A contohnya, ini uraiannya bisa diisi sesuai data. Terus tanggal kesepakatannya kapan? Nah, ini nomor yang diundangkan, terus tanggal yang nomor yang dilaporkan. Pertama nomor yang dilaporkan, terus tanggal dilaporkan. Selanjutnya itu nomor yang diundangkan dalam lembaran desa, terus tanggalnya. Selanjutnya nomor yang diundangkan dalam berita desa, terus disertai dengan tanggalnya. Ini keterangan sesuai kebutuhan. Ya, langsung simpan. Maka akan tampil peraturan desa tentang si A. Nomor dan tanggal dilaporkan kapan, nomor tanggal ditetapkannya kapan, dan berapa nomornya. Seperti itu. Jika ada kesalahan, silakan tekan tombol ubah dan silakan mengubah sesuai kebutuhan. Uraian A, contohnya saya akan ganti uraian A. Maka data akan berubah sesuai data yang sudah kita ubah. Uraian A. Jadi terus contohnya tentang si ABC ya. Lupa lagi karena si uraian tidak ditampilkan di depan. Oke, tentang si ABC ya sudah bisa ganti. Nah, kalau jika seandainya mau dihapus, silakan dihapus tentunya dengan konfirmasi. Jika ya, sistem akan menghapus secara permanen data yang sudah tersimpan. Jika tidak, maka data tetap tersimpan dalam sistem ini. Selanjutnya ada inventaris desa. Seperti menu lainnya juga ada impor, ekspor, tambah data, juga ada tombol cetak untuk mencetak data. Nah, di sini ada tombol ubah, ada tombol penghapusan untuk menghapus inventaris seumpama ada penghapusan seperti itu. Dan hapus seperti biasa untuk menghapus data yang sudah tersimpan. Oke, saya contohkan untuk menambah data jenis barang bangunan, contohnya mobil dibeli sendiri ada berapa, bantuan pemerintah ada berapa, provinsi ada berapa, bantuan kabupaten ada berapa, bumpungan ada berapa, sumbangan ada berapa. Keadaan barang di awal tahun, baiknya yang baik ada 3 barang, yang rusak ada 2. Terus keadaan barang akhir tahun. Nah, yang rusak keadaan barang yang baik berapa akhir tahun, contohnya yang rusak berapa. Betul. Nah, ini berikut adalah keterangan jika dibutuhkan. Langsung disimpan ya. Maka akan otomatis jenis barang atau bangunan mobil. Nah, keadaan awal tahun yaitu baik ada 3, rusak ada 3, keadaan akhir tahun baiknya ada 2, rusakannya ada 3. Nah, jika ingin adanya penghapusan silakan tekan penghapusan. Nah, maka diarahkan pada tampilan ini penghapusan barang dan bangunan rusaknya berapa. Contohnya rusaknya ada 2, terus dijual 1, disumbangkan 1. Nah, tanggal penghapusannya kapan? Silakan isi dan keterangannya bisa disesuaikan, keterangan sesuai contoh. Oke, langsung disimpan, berarti data itu sudah dilakukan penghapusan. Ketika dicetak nanti ya akan ada penghapusan ya. Kalau nggak ada penghapusan berarti tidak dihapus. Nah, ini ada mobil sudah dilakukan penghapusan barang dan bangunan. Penghapusan barang ada rusak itu 2, dijual 2, dan disumbangkan 1. Seperti yang kita inputkan sebelumnya ya. Oke, baik. Selanjutnya pada menu tanah kas. Ya. Nah, di sini juga ada menu umum, impor, ekspor, tambah data, dan mencetak datanya. Dan di bawah ada aksi, ada mutasi jika ada mutasi, dan tombol hapus untuk menghapus data. Saya akan mulai dari tambah datanya. Silakan asal tanah, kas desa. Selanjutnya contohnya dari si A ya. Nomor sertifikat silakan. Luas 12 itu meter kubik ya. Kelas contohnya asli milik sendiri berapa ukurannya, pemerintah berapa, buat
bantuan provinsi berapa, bantuan kabupaten lain, bantuan kabupaten berapa, dan lain-lain berapa. Oke, tanggal perolehannya kapan? Jenis tanah, sawahnya ada berapa, tegalnya ada berapa, kebunnya ada berapa, tambak atau kolam ada berapa, tanah kering itu ada berapa. Oke, patok tanda batas. Yang ada tanda batasnya ada berapa, yang tidak ada berapa, papan nama yang ada berapa, dan yang tidak ada berapa. Lokasi tanah, contohnya ini ada lokasi jalan ABC. Peruntukannya untuk siapa, keterangannya. Oke, jika dibutuhkan langsung tekan simpan. Nah, di situ akan ditampilkan asal tanah dari si A, terus nomor sertifikatnya sekian, luasnya sekian, dan kelasnya sekian. Nah, ketika ingin melakukan mutasi, maka akan tekan tombol mutasi. Akan diarahkan pada data ini mutasi. Contohnya saya isi mutasi sesuai data yang dimasukkan, langsung tekan simpan seperti itu. Langsung ketika ingin mencetak, maka tekan tombol cetak. Oke, nah di sini sudah ada dari si A, sudah dimutasi ya. Kalau yang nomor 3 ini tidak dimutasi, jadi tidak ada. Kalau yang pertama yang saya buat barusan dari si A itu dimutasi, keterangannya keterangan. Nanti kalau keterangan diisi dengan apapun keterangannya akan muncul di sini. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya untuk menu-menu ini sudah saya demokan semuanya. Nah, di sini ada menu untuk akun ya. Silakan akunnya. Nah, ini akun bisa ganti password, masukkan password lama, password baru, dan konfirmasi passwordnya. Langsung tekan submit untuk mengganti password jika perlu. Jika tidak perlu ganti password, ya tidak usah mengakses menu tersebut. Yang selanjutnya ada menu keluar, yaitu keluar dari aplikasi. Oke, selanjutnya di sini ada fitur-fitur tambahan. Di sini ada semacam pengaturan seperti itu, bisa diklik. Nah, ini adalah bisa ganti tema sesuai keinginan ya. Contohnya saya akan pilih ini. Nah, maka dia akan berubah. Posisi menu akan ada di sebelah kanan sesuai layout ya. Nah, kalau saya pilih ini, box akan dia menjadi box kecil seperti ini. Nah, jika coba saya sidebar tipenya, saya pilih yang ini. Oke, dia akan muncul seperti itu. Nah, sudah bisa dilihat dia di atas. Terus kalau ada di kanan, nah maka dia akan otomatis ada di kanan. Terus sidebar setting, nah ini bagian sidebarnya. Ini ada border, ada yang untuk warna-warni, ada untuk yang border seperti ini. Jadi menunya berborder ya. Nah, kalau yang default itu tidak ada seperti ini. Kalau mau yang border silakan dipilih yang berborder seperti ini atau yang berwarna-warni. Nah, bisa seperti ini. Oke, selanjutnya layout ya. Nah, di sini saya pilih yang default. Silakan sesuai keinginan. Contohnya saya pilih yang pink. Nah, akan tampil begini. Tampilannya akan pink-pink ketika klik menu ya. Nah, ini tombol-tombol juga akan berubah menjadi pink. Oke, selanjutnya saya kembalikan untuk yang defaultnya. Selanjutnya dark layout ya, silakan memilih jika ingin tampilannya gelap. Bisa di setting ya. Nah, terus selanjutnya ada mix layout. Nah, mix layout ini untuk tampilan ini ya, untuk dia tampilannya dark. Nah, kalau ini silakan sesuai kebutuhan ya, sesuai data yang diinginkan seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih.